Selamat hari Minggu yang diberkati. Katakan kepada kiri, kanan, depan, belakang, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia. Dia menanggung semua dosa kesalahan kita. Kita orang berdosa menerima kebaikan yang dia selesaikan di atas kayu salib. Karya terindah, sempurna yang dikerjakan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan setelah hari ketiga, dia bangkit dan memeteraikan kita dengan kata dikaiosis. Kita dibenarkan oleh pengorbanan dia di atas kayu salib. Kini kita dengan berani mau datang ke hadiratnya. Apa adanya kita untuk menerima bagian yang terbaik. Tahun ini Allah ingin memiliki keluarga kita yang berbahagia. Tapi mungkin ada di antaranya akan berkata, Pastor, mungkin Pastor nggak tahu sih. Keluarga saya sudah hancur, Pastor. Tahun-tahun belakangan ini yang terjadi kan kita tahu bahwa situasi yang kurang baik di mana kita telah mengalami COVID yang berkepanjangan sehingga membuat situasi segalanya menjadi kurang baik. Dan keadaannya sekarang berantakan, Pastor. Puji Tuhan, Allah ingin agar keluarga kita disatukan dalam satu keluarga yang harmonis. Anda tidak bisa mengatakan kepadanya, itu tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 mengatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Berapa banyak di antara kita yang ingin keluarga kita baik-baik? Amin. Beberapa orang berkumpul makan, tetapi mereka tidak baik-baik. Jadi lanjutnya dikatakan demikian, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Wow, kalau Anda ingat perkataan tentang pokok anggur dan buah anggur, istrinya akan menjadi buah anggur yang subur, dia akan berbuah dengan banyak. Dan ketika dia berbuah, wah, buahnya sangat-sangat banyak. Seperti tandan buah anggur yang dibawa pulang oleh dua pengintai yang kembali dari tanah Kanaan. Mereka harus memikul di pundak mereka anggurnya. Saking banyaknya. Istrimu akan seperti demikian berbuah dengan anggur yang sangat banyak. Anak-anakmu dikatakan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat dihormati karena mereka biasanya menggunakan untuk mengurapi imam, mengurapi raja, juga mengurapi orang-orang yang dihormati. Dan mereka juga menggunakan untuk menerangi kandil. Mereka juga menggunakan untuk obat-obatan. Mereka juga menggunakan untuk sabun. Dan sepertinya kalau kita perhatikan, semua ini ada tahapannya. Kita tahu bahwa Pastor Ivan sudah sering mengajarkan kita bagaimana proses daripada minyak zaitun itu sendiri. Di mana ada 3 proses untuk memperoleh minyak zaitun yang baik. Kemudian lanjut dalam ayat selanjutnya dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Wow, ini bukan cuma dari sekedar nyanyian ziarah. Sesungguhnya ini adalah impian Allah. Impian Allah yang terjadi bagi semua jemaatnya. Bagi saudara dan saya. Agar kita bisa memiliki suatu keluarga yang harmonis. Mungkin Anda berkata, waduh tapi keadaan sekarang kan keluarga saya sedang bermasalah, Pak. Kita tahu sendiri keluarga yang sudah mengalami krisis.
tentu saja akan lebih kuat dibandingkan keluarga yang belum mengalami krisis. Amin. Maka selanjutnya dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Tuhan ingin supaya kita dipulihkan, keluarga kita disatukan dalam suatu keluarga yang harmonis, yang indah, di mana di ayat 4-nya kembali dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi Allah mau mengatakan begini, kalau saya memberkati engkau, beginilah engkau jadinya. Engkau akan memiliki istrimu yang subur di dalam rumahmu. Engkau akan mempunyai anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati keluargamu. Dan ini merupakan suatu gambaran keluarga yang penuh dengan keharmonisan, kemakmuran, di mana Allah ingin supaya saudara dan saya, kita semua umatnya bisa memiliki suatu keluarga yang harmonis, makmur, diberkati. Dan tentu saja keluarga tersebut ada Tuhan di dalam keluarga itu sendiri. Dan kita percaya kalau ada Tuhan di dalam keluarga, maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang utuh, harmonis, dan diberkati. Amin. Kita coba renungkan, kalau kita lihat kembali mulai dari ayat 1-nya kita baca, kita mulai mengerti. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anda lihat, dia berkata dengan siapa? Dengan laki-laki itu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa kalau laki-laki diberkati, istrinya pasti diberkati. Amin. Kalau laki-laki diberkati, anak-anaknya juga pasti diberkati. Pasti seluruhnya, satu paket. Semuanya akan diberkati. Amin. Kalau kita lihat kembali di pasal 128 ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan yang sesungguhnya, baik itu dalam perjanjian yang lama. Bahkan ketika Kristus di dalam pengajaran dalam Injilnya, ketika Yesus masih hidup, sebelum dia mati dan naik ke dalam surga, pengajaran tentang takut akan Tuhan, sesungguhnya Allah ingin supaya takut akan Tuhan dengan cara yang benar. Amin. Dengan cara yang penuh rasa kagum dan hormat akan Dia. Jadi di mana Allah mau supaya kita merasa takut dengan penuh kekaguman dan hormat akan Dia. Bukan dengan ketakutan yang membuat kita menjadi takut. Allah tidak akan menyuruh kamu takut kepada Dia tanpa memberitahukan bagaimana cara takut kepadanya. Kita maju 2 langkah kepada Mazmur 130. Ayat 3 dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapa yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Wah, kalau Allah mengingat-ingat kesalahan kita, siapapun di antara kita yang ada di sini termasuk saya, tidak ada satupun kita yang bisa berdiri di hadapannya. Amin. Tetapi inilah enaknya. Tetapi karena Dia adalah Tuhan kita yang sangat baik. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Kalau begitu bagaimana dong caranya takut akan Tuhan? Kita bisa lihat di dalam Matius 4
ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kita lihat bagaimana Allah menerjemahkan ayat firman Tuhan kepada ayat firman Tuhan lainnya. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi engkau harus takut. Di dalam perjanjian lama, takut diartikan dengan ketakutan. Itu juga sebabnya mungkin Anda bisa menemukan orang-orang yang mendefinisikan ketakutan dengan rasa kagum dan hormat akan pribadi Allah. Karena Allah begitu baik kepadanya, kepada kita semua. Dan itu enggak masalah. Tetapi kalau saya lebih suka apa yang Yesus definisikan tentang ketakutan. Amin. Kalau kita lihat lebih lanjut kembali ya. Dikatakan di dalam ayat 6 ini dia bilang begini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Sedangkan di dalam Matius 4 dikatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi kalau saya bisa mengartikan engkau harus takut adalah sama dengan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Amin. Nah, takut adalah menyembah. Dan kata menyembah ini adalah worship. Di mana pada beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana dikatakan di acara worship night. Di mana worship itu sendiri adalah berasal dari kata kuno dalam bahasa Inggris. Di mana artinya adalah nilai kehadiran. Adalah nilai pribadinya Yesus. Yang kita mungkin lebih kenal dibilang hadirat Allah. Amin. Jadi itulah worship. Daud sangat-sangat memahami dan mengerti sekali akan hadirat Allah. Kenapa? Karena Daud hidup pada saat hadirat Allah bisa datang kepadanya. Dan ketika dia berdosa, hadiratnya bisa pergi. Daud mengalami hal demikian. Dan Anda tahu ketika Daud berdosa, Daud berdoa begini. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Wow, Daud sendiri bisa merasakan. Luar biasa ya. Dan Daud mengerti benar, dia tahu persis. Seorang gembala, kalau Roh Kudus tidak ada bersama dia, dia bukan apa-apa. Amin. Kalau Roh Kudus datang, Daud bisa melakukan segalanya. Dia bisa menang dari Goliat. Ketika Roh Kudus ada di dalam dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Tetapi terkadang roh hadirat Allah ini bisa pergi dari dia. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Amin. Kenapa? Sebab saya ingin memberitahukan kabar baik buat saudara dan saya. Apa kabar baiknya? Roh Kudus itu kini ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Dia ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Dan dia tidak akan pergi meninggalkan kita. Amin. Haleluya, berbahagialah kita semua. Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana caranya? Supaya hadirat yang ada di dalam kita, rohnya yang ada di dalam kita
bisa memuji dan memuliakan Dia. Ketika kita memuliakan nama Yesus, ketika kita memuliakan Tuhan, Dia ikut bersama dengan kita, merasakan sukacita bersama-sama dengan kita. Dan roh itu akan bersukacita. Dan Anda harus ingat jelas, beberapa hari yang lalu saya bisa merasakan dikatakan bahwa Anda hidup saat ini bukan cuma Anda yang hidup sendiri. Tetapi Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi kita hidup bukan cuma kita sendiri. Tetapi Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kalau kita ada bersama-sama dengan Dia, kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Maka saya percaya ketika kita menyembah Dia, memuji, memuliakan namanya, pemulihan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Kita orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anaknya. Datanglah dengan berani. Datang ke hadirat Dia, katakan Bapa, apapun masalah persoalanmu, Dia Bapa yang sangat mengasihi. Dia Tuhan kita yang bukan Tuhan yang menakut-nakuti kita. Amin. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik dan sangat mengasihi kita semua. Dan satu hal tambahan bonus pada malam hari ini. Kita sudah belajar bagaimana takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Saya percaya memang baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru menggunakannya. Benar? Takut akan Tuhan, tapi ada satu hal lagi yang hampir kita tidak membicarakan kembali. Bagaimana cara kita mengikuti Tuhan. Amin. Jadi kalau saya bisa belajar dari sifat Kaleb. Masih ingat Kaleb? 40 tahun yang tidak pernah merasa tua. Dia adalah salah satu orang pengintai yang dikirim untuk memata-matai tanah Kanaan. Dan ketika dia kembali dengan penuh keberanian, dengan penuh sukacita dia berkata, kita akan maju berperang untuk merebut kembali tanah Kanaan. Tetapi sayangnya, itulah yang menjadi masalah bagi kita orang Kristen. Masalah yang minggu lalu Pak Ivan udah katakan, sebenarnya sederhana. Harusnya kita cuman dibawa dalam sebentar untuk nyampe ke Kanaan. Tapi karena kita tidak percaya. Apa yang Kaleb katakan, mereka nggak percaya. Akibatnya 40 tahun mereka harus mengembara di padang gurun. Hanya karena tidak percaya. Tetapi Anda tahu dalam perjalanan Kaleb sendiri terpaksa ikut mengembara selama 40 tahun bersama-sama dengan mereka. Tetapi selama mengembara di dalam hatinya Kaleb, selalu dia mengingat, dia membayangkan tanah Kanaan. Dia mengingat tanah yang penuh susu dan madu. Dia selalu mengingat demikian sehingga orang mengatakan, wah Kaleb lu begini, Kaleb begitu, wah. Padahal sesungguhnya kalau kita belajar, apa karakteristik daripada Kaleb yang menarik untuk kita lihat? Kita bisa lihat di dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 24 dikatakan begini. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb
karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Nah, kata lain jiwanya di sini dalam bahasa Ibraninya adalah roh yang mengikuti. Jadi Kaleb dia mempunyai roh yang mengikuti dan dia mengikuti dengan sepenuhnya. Amin. Kaleb mengikuti dengan sepenuhnya. Dan kita bahkan akhir-akhir ini sudah jarang membicarakan tentang mengikuti. Mengikuti Yesus. Padahal kita tahu domba-domba mengikuti Tuhan. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi domba-domba mengikuti Yesus. Kita adalah dombanya. Ketika kita mengikuti Yesus, kita tidak akan kekurangan. Amin. Nah, Yesus sendiri banyak mengatakan kata, ikutlah aku. Yesus berkata, ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan menjala manusia. Bahkan Yesus berkata kepada orang yang kaya itu, jual semua hartamu, kemudian ikutlah aku. Yesus berkata kepada nelayan-nelayan, ikutlah aku. Wow. Kita bahkan sudah mulai jarang membicarakan ini. Nah, kalau kita belajar lagi dari Kaleb, apa rahasianya Kaleb dalam mengikuti Yesus? Kita sesungguhnya bisa lihat di dalam ayat 24 ini dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan membawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan. Jadi dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Jadi dia bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi dia mengikuti dengan sepenuhnya. Itulah rahasianya Kaleb. Dia mengikuti bukan sekedar mengikuti, tetapi mengikuti dengan sepenuhnya. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana rahasianya mengikuti dengan sepenuhnya, kita bisa lihat di dalam Bilangan 32 dikatakan demikian. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena apa? Karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Wow. Kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Amin. Jadi dikatakan di sini Anda bisa melihat bahwa Tuhan sendiri menekankan dua hal yang jarang dibicarakan, bahkan dikhotbahkan, bahwa kita bukan hanya mengikuti, tetapi mengikuti dengan sepenuh hati kita. Amin. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan seluruh, saya mengikuti engkau seumur hidupku. Amin. Nah, Anda tahu bahwa bertahun-tahun sudah berlalu. 39 tahun sudah berlalu ketika mereka melakukan perjalanan dari Mesir. Hanya Kaleb dan Yosua yang masih hidup. Amin. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang bisa menyeberangi sungai Yordan untuk sampai di tanah Kanaan. Tidak ada satupun yang hidup selain Kaleb dan Yosua. Musa pun mati, Harun pun mati. Hanya Kaleb dan Yosua yang masih hidup. Dan kepada Yosua, Kaleb bilang begini, aku masih berumur 40 tahun.
ketika aku disuruh Musa memata-matai negeri ini. Kini 45 tahun telah berlalu. Dan apa yang dia bilang? Aku masih sama kuat seperti waktu itu. Wah, aku masih berumur 40 tahun ketika disuruh Musa memata-matai negeri. Kini 45 tahun telah berlalu dan aku masih sama kuat seperti dulu. Wow, ini luar biasa. Amin. Dan Kaleb tidak berbohong mengatakan demikian. Bahkan dia bilang, serahkan pegunungan ini kepada saya. Di dalam Yosua 14 dikatakan demikian. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow. Dan kini Kaleb sudah berumur 85 tahun. 85 tahun Kaleb bilang begini, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini. Karena apa? Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Jadi Kaleb berumur 85 tahun. Dia berperang, dia mengusir orang-orang enak. Di pegunungan itu hidup para raksasa. Dan Kaleb berumur 85 tahun. Dia mengusir raksasa-raksasa orang-orang enak dari pegunungan tersebut. Alasannya apa? Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Siapa yang mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Tuhan tolong catat nama-nama mereka. Amin. Saya mau menutup dengan firman Tuhan dari Yohanes. Jadi sekali lagi, kalau tadi kita sudah berbicara tentang takut akan Tuhan untuk demikian, kini kita akan masuk kepada mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Kita sudah belajar dari Kaleb dan kini kita tambahkan dari Yohanes 21 ayat 20 dan 22. Ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti. Sedang apa? Sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Kemudian jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Engkau ikutlah aku. Ketika Petrus bertanya, apakah yang akan terjadi dengan dia? Yesus cuma bilang, itu bukan urusan. Engkau ikutlah aku. Nah, di sini diceritakan bagaimana ketika Yohanes merasakan kasih karunia Yesus. Ketika Yohanes mempraktekkan kasih Tuhan akan diri dia. Yohanes mengikuti. Ketika Yohanes merasakan kasih Tuhan kepada diri dia. Aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Yohanes berjalan, dia mengikuti. Ketika kita merasakan kasih Tuhan terhadap diri kita, kita mengikuti. Nah, kita bisa lihat di sini. Sedangkan Petrus, orang yang selalu membanggakan akan kesetiaan dia kepada Tuhan. Malah ketika Petrus berkata, apa yang terjadi dengan dia?
Yesus bilang, itu bukan urusanmu. Engkau ikutlah aku. Amin. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana Yohanes, dia mengikuti Tuhan, bukan suatu perintah. Tidak ada perintah supaya engkau ikut saya, tidak. Karena dia merasakan, ketika kita merasakan kasih Tuhan terhadap diri kita, tanpa sadar, kita sudah mengikuti Yesus. Amin. Tetapi Petrus dibilang, engkau ikutlah aku. Nah, kata engkau ikutlah aku dalam bahasa Yunani di sini, itu adalah bentuk kata perintah. Jadi kita bisa bayangkan, Yohanes dia tidak diperintah, tapi dia mengikuti. Sedangkan Petrus dikatakan, engkau ikutlah aku. Kita memang banyak menghadapi masalah demikian. Bahkan saya sering kali juga merasakan Tuhan menegur saya. Bahkan berkali-kali ketika mungkin kita sebagai manusia, mungkin kita suka dengar orang ngomong ini, wah tentang inilah, wah pendeta ini begini dan begitu. Tuhan bilang, wait, itu bukan urusan. Engkau ikutlah aku. Amin. Bahkan saya mungkin sampai saya lupa bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Saya bikin macam-macam. Akhirnya saya ditegur, itu bukan urusanmu. Engkau ikutlah aku. Amin. Maka hari ini saya juga mau menghimbau kepada kita semua. Apapun masalah orang sekitar kita nggak perlu lagi, itu bukan urusan kita. Kita nggak perlu lagi cari tahu ini urusan dia, oh kok dia begini, dia begitu. Selalu yang kita bicarakan orang lain, kita nggak pernah membicarakan diri kita sendiri. Amin. Hari ini kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Itu bukan urusan. Engkau ikutlah aku. Amin. Saya percaya semua jemaat Bethesda Church adalah orang-orang yang sangat diberkati. Setiap minggu kita selalu mendengarkan Pastor Ivan. Kita di sini selalu mengajarkan tentang Yesus, tentang kebaikan Yesus, dan betapa Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Kita bisa merasakan betapa kasih Tuhan yang begitu besar di dalam diri kita. Apapun masalah, apapun persoalan, saya mengalami begitu masalah persoalan dalam hidup kita. Tapi saya percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kita manusia, kita tidak sanggup. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya, hari ini kita sudah belajar dua hal utama dalam kekristenan. Di mana kita berusaha membangkitkan, menyembah, memuliakan Tuhan. Untuk supaya hadirat yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, bisa bersama-sama memuliakan nama Dia. Kita memuji, menyembah Dia. Dan kita mengikuti Dia dengan sepenuh hatinya. Amin.